Saudara yang terkasih, tadi kita memang tidak membaca Mazmur, tetapi Mazmur hari ini sungguh luar biasa ya. Artinya Mazmur yang dibacakan pada ini, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, syaratnya untuk menyaksikan keselamatan dari Allah ya jujur. Kebanyakan di antara kita kan tidak jujur. Bagaimana kita bisa menyaksikan keselamatan dari Allah? Keselamatan dari Allah itu kan kita dapatkan melalui firman dan sabdanya. Itulah dia, sebagai rambu-rambu kita untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Nah, kalau kita lihat, ya, Mazmur 50 adalah teguran Tuhan kepada umatnya yang beribadah hanya secara lahiriah. Jadi dari 150 Mazmur ini, Mazmur 50 itu menekankan teguran Tuhan kepada umatnya yang beribadah hanya secara lahiriah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan korban bakaran yang dilakukan tanpa ketulusan, tetapi menginginkan ketaatan. Nah ini, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ya ngantuk-ngantuk di sini tidak apa-apa, ya kan? Yang penting taat, hari ini ada kegiatan, hadir, kan begitu. Paling yang hadir ini sekitar 20-25 orang kan. Nah, sudah bisa di inilah, ya. 15 orang. Sisanya 100 orang tak kemana-mana, keluyuran. Ya. Mungkin 20 orang 20 orang mungkin bekerja, yang lainnya sidang. Yang lainnya ya ya biasa begitulah. Ya. Karena apa? Karena manusia ini lucu, dia berbuat dosa, dia marah dengan Tuhan. Dia dapat bencana, dia marah dengan Tuhan. Masa dia tidak marah dengan iblis setan kalau dapat bencana? Dia dapat judi togel, dia bersyukur kepada Tuhan. Ya kan? Nah, ini persoalan ya. Jadi Tuhan itu dianggap tong sampah. Tuhan itu dianggap sebagai penyebab semuanya. Padahal penyebab kita masuk dalam pencobaan adalah diri kita. Maka ketaatan itu sangat penting. Ketaatan dalam doa, ketaatan untuk berbuat baik, ketaatan untuk beribadah, ketaatan untuk membaca firman dan sabda Tuhan. Ini penting. Kemudian adanya ketulusan hati. Nah, jadi hati yang tulus itu adalah sesuatu yang diperjuangkan. Karena banyak di antara kita tipu-tipu mungkin. Nah, kita hadir ke sini untuk dapat pengurangan hukuman dan sebagainya. Itu adalah bonus sebenarnya. Dan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Ini yang sangat harus kita perjuangkan. Berat hidup yang sesuai dengan kehendaknya itu. Kalau kita tidak menyandarkan diri pada kasih Kristus. Karena apa? Hidup yang sesuai dengan kehendaknya itu sulit. Negara Tiongkok, RRC itu sekarang raksasa. Dia bisa buat apapun. Bahkan sampai guyon itu, Tuhannya made in China katanya. Karena semuanya made in China. Dari spidol, peniti, apa sekarang. Barang-barang bapak itu tekstil semuanya made in China. Ya kan? Mengapa mereka membuat itu? Ya karena mereka merasa mampu. Mengapa Tuhan Allah membiarkan manusia itu sombong? Ya karena memang manusia itu memiliki kehendak bebas. Tetapi manusia juga memiliki yang namanya, ya kan, kerendahan hati. Jadi kesombongan itu dilawan dengan kerendahan hati. Nah, orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan menerima belas kasih Allah. Nah, maka Mazmur ini yang pertama, Tuhan tidak memerlukan korban tetapi ketaatan. Itulah kerendahan hati. Orang, apa sih rendah hati itu? Rendah hati itu taat sebenarnya. Ya. Rendah hati itu adalah cinta. Rendah hati itu adalah ya kesetiaan. Rendah hati itu mau mendengarkan firman dan sabda Tuhan. Rendah hati itu mau berdoa. Ya, rendah hati itu tidak menyombongkan diri. Nah, itu dia. Maka ketaatan itu adalah rendah hati. Jadi definisinya berputar-putar di situ sebenarnya. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Aku tidak mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Ya begitu. Terkadang kita kompromi dengan Tuhan kan. Aku sudah mempersembahkan ini Tuhan, aku sudah tolong orang ini Tuhan, aku sudah ini, itu, ini, rajin ke gereja dan sebagainya. Kok aku dimasukkan dalam pencobaan ini? Ya itu tadi, dunia yang rapuh, dunia yang penutup tipu muslihat itu, kemudian iblis setan itu, dan hawa nafsu kita tuh, ya selalu ya
ingin menjajah kita begitu. Ketika Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti itu kan karena setan tahu Yesus itu adalah Allah yang bisa melakukan sesuatu semuanya dengan sekejap mata. Tapi kan, ya kan, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman dan sabda yang keluar dari mulut Allah kan. Kemudian dia disuruh menyembah. Ya, jika kamu menyembah aku, semua kekuasaan dunia ini akan kuberikan kepadamu. Bayangkan, Tuhan aja diuji untuk menyembah iblis kan. Ya. Lalu apa kata Yesus kan? Hanya Tuhan Allah saja yang bisa disembahkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan? Ya, dia tahu Yesus itu Superman. Pasti malaikat akan menolong supaya dia tidak jatuh ke tanah. Dia tempatkan di bumbungan tinggi, lalu suruh terjun di situ. Ya kan? Akhirnya apa kata Yesus? Nyala kau iblis, engkau tidak tahu apa yang dipikirkan Allah. Ya kan? Hanya Tuhan Allah aja yang bisa disembah. Ya seperti itulah. Membebaskan pikiran kita itu sangat sulit dari kesadaran terhadap firman dan sabda Tuhan. Jadi itu. Jadi Tuhan tidak memerlukan korban tetapi ketaatan. Tuhan menegaskan bahwa ia tidak kekurangan apapun. Korban bakaran yang dilakukan tanpa hati yang benar tidak berkenan di hadapannya. Jadi yang dilihat itu adalah sebenarnya hati. Ya. Tuhan lebih menginginkan ketaatan daripada persembahan lahiriah. Jadi ketaatan itu yang paling utama. Ibadah kita harus berasal dari hati yang tulus, bukan sekedar kebiasaan atau ritual tanpa makna. Nah itu. Nah masing-masing punya ritus-ritus masing-masing. Tetapi yang paling utama itu adalah ketulusan hati. Selanjutnya, dalam Mazmur itu ada teguran bagi orang fasik. Ayat 16b-c sampai 17. Bagaimana mungkin engkau menyebut-nyebut ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Ngapainlah ikut bimbingan penyuluhan dan katekese ini? Nggak laku, nggak pakai, nggak masuk rumah saku. Ya kan? Karena bukan apa? Ya itu tadi. Kita kalau orang sudah tidak merasa berdosa, itu dia menjadi fasik. Munafik itu orang iya di depan tetapi tidak melakukan. Tapi kalau fasik itu udah tidak merasa berdosa. Ya. Membunuh, berzina, menghujat, ya tidak merasa berdosa, itu fasik namanya. Jadi Tuhan mengecam mereka yang berbicara tentang hukum Tuhan tetapi tidak menjalankannya dalam hidup mereka, yaitu cinta kasih tapi ya masih melakukan kejahatan. Cinta kasih itu hanya kelompok atau keluarga saya aja, yang lain ya mati kaki orang kan begitu. Mana duli? Nah, itu dia persoalannya. Ya, itulah yang terjadi. Padahal gereja atau komunitas kita di dalam ini, ya, jemaat atau umat gereja Rutan Okumene ini kan disatukan dari berbagai macam denominasi. Ya, mungkin ada yang menolak, ini mengapa ada ini, ada itu, ya kan? Kebetulan misalnya, ya berbagai macam lah. Ya. Nah, karena kita terus ingin mengelola dosa itu sendiri tanpa ingin bantuan Tuhan, ini agak susah. Jangan hanya tahu firman Tuhan tetapi hiduplah menurut firman-Nya. Nah itu. Kita hanya mau tahu firman Tuhan saja, tapi tetap hanya hidup cara lama. Tetapi hiduplah menurut firman Tuhan. Jadi hidup melalui firman Tuhan ini sesuatu yang nyata ya. Dan sering kesaksian-kesaksian itu memang nyata, tetapi orang itu menguji firman Tuhan itu bahaya itu. Itu sama kayak iblis tuh. Apa sih? Ya. Jadi kebanyakan kita tuh banyak menguji firman Tuhan kan. Jika engkau benar-benar Tuhan ya kan, laksanakanlah mujizatmu. Ini kok kayaknya menguji firman Tuhan. Bahkan ada orang yang bahkan cenderung menghina firman Tuhan.
Seperti ya kejadian orang membahas tentang Yohanes, Injil Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi dia buat tafsir-tafsir sendiri. Bukan, yang berfirman itu adalah Allah. Bukan firman bersama-sama dengan Allah. Padahal udah jelas firman itu adalah Allah. Bagaimana Musa bisa mendengar Allah kalau tidak dengan suaranya, firmannya? Mana bisa Musa melihat Allah kalau tidak rupa wujudnya dalam bentuk manusia? Makanya Musa tidak pernah menggambarkan Allah itu, padahal sebenarnya dia berjumpa dengan Allah dalam perspektif manusia. Makanya Allah itu dia gambarkan dengan ada tangan, ada kaki dan sebagainya. Bahkan kalau kita baca kitab Kejadian itu jelas Allah itu berjalan-jalan kan? Berarti Allah itu punya kaki, ya kan? Sebelumnya kan Allah itu melayang-layang, berarti ya Allah itu berupa roh murni yang paling mulia, kan begitu. Tetapi setelah di Taman Eden itu Allah berjalan-jalan, ya berarti Allah itu menjadi manusia, kan begitu. Nah, ini persoalan-persoalan yang sering terjadi dalam membahas firman Tuhan itu. Justru orang-orang yang bukan, bahkan lucu misalnya, orang yang dibaptis malah mempertentangkan firman Tuhan itu. Ya firman Tuhan dipertentangkan itu apa? Firman Tuhan itu kan berdasarkan kontekstualisasi yang terjadi. Pada zaman kitab Kejadian sampai Wahyu itu kan adalah suatu di mana ya, mungkin ada yang bertanya, apakah Wahyu masih ada? Ya udah ditutup, sampai kitab Wahyu itu udah ditutup. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, banyak itu kan orang menyerang menggunakan Injil yang ditulis tahun 1000-an gitu, ya kan? Lalu banyaklah orang-orang Kristen atau orang ya pokoknya mau Katolik mau Protestan atau apa mulai goyah imannya karena ya Injil itu tak benar katanya. Ya yang nulis itu memang tak benar, bagaimana dia mau benar? Ya kan? Kitab sucinya itu disusun itu bukan berdasarkan tafsir sendiri. Itu diteliti oleh pakar kitab suci barulah menjadi kitab suci. Bukan jatuh plek gitu dari gua atau nimpak kepala dapat wahyu, bukan. Tetapi berdasarkan ya kan sejarah. Dan tidak semua yang mengaku Injil itu dimasukkan dalam Injil. Nah, tiba-tiba ada yang bilang ada Injil Thomas lah, Injil ini. Ya itu kan tafsir masing-masing. Nah, kemudian ya kitab suci itu sudah dipalsukan. Ya itu kan kata si Injil yang ditulis tahun 1000 lebih Masehi itu. Nah, itu yang beredar di kalangan Kristen. Nah, akhirnya yang tak pernah ke gereja tuh lihat nih. Memang betul katanya ini. Ya udahlah, kalau memang itu betul ikuti saja. Kan begitu. Ngapain perlu kita perdebatkan? Orang yang berdebat agama itu adalah orang yang penasaran. Kalau orang yang penasaran, kita tahu hantu penasaran itu ngaco orang. Kalau orang yang penasaran dengan ajaran Kristiani, maka dia akan debat terus, tidak habis-habis debatnya. Mengapa? Dia penasaran. Nah, kalau dia penasaran, berarti dia akan terus cari ayat-ayat yang mendukung kepenasarannya itu. Nah, itu. Maka sebenarnya itu adalah orang fasik dia, menggunakan alat ya kan, firman Tuhan tetapi untuk menjatuhkan firman Tuhan itu sendiri. Apakah kita hanya berbicara tentang iman tetapi tidak menerangkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini penting Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Iman itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kalau saya beriman berarti saya harus melakukan kebaikan, kebajikan, kasih, cinta. Ya, tetapi kalau ya orang itu mengaku memiliki iman tetapi dia tidak menerapkan itu, ya akan sulit. Selanjutnya Tuhan mengingatkan dan mengadili ayat 21 ya. Nah, di ayat 21 itu ya kita tahu ya bahwa ya semuanya itu telah kuperbuat. Aku berdiam diri, maka engkau menyangka bahwa aku ini sedemikian seperti engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Nah,
Tuhan tidak langsung menghukum setiap pelanggaran, tetapi bukan berarti Ia tidak peduli. Kesabaran Tuhan bukan tanda kelemahan, melainkan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Nah, ini penting ya. Kesabaran Tuhan itu adalah waktu untuk kita bertobat. Jangan salah mengira bahwa Tuhan diam berarti Ia menyetujui dosa kita. Terkadang kan kita melihat kita melakukan dosa, Tuhan itu diam-diam saja. Itu sebenarnya adalah anggapan orang yang fasik. Bertobatlah sebelum Tuhan menyatakan penghakimannya. Kayak Sodom dan Gomora udah terjadi, gimana? Makanya bangsa Niniwe akhirnya bertobat karena dia tahu Sodom dan Gomora udah dihancurkan. Ya, sampai raja dan bahkan binatang-binatang disuruh berpuasa. Keempat, persembahan yang berkenan kepada Tuhan, ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya akan kuberi keselamatan dari Allah. Ya, itu jujur. Ya. Jadi Tuhan menghendaki persembahan syukur dan hidup yang jujur, bukan sekedar ritual kosong. Ya. Tuhan tidak menuntut banyak, hanya hati yang bersyukur dan hidup yang benar. Nah, apakah hidup kita mencerminkan kejujuran dan syukur kepada Tuhan? Nah, ini penting. Jujur dan syukur nih. Nah, bagi hidup kita, apakah kita beribadah dengan hati yang tulus atau hanya menjalankan ritual tanpa makna? Apakah kita hanya mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Apakah kita bersyukur dan menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan? Nah, ini ya refleksi terdalam bagi kita. Renungan yang terdalam. Tuhan menghendaki ibadah yang lahir dari hati yang tulus dan kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya. Mari kita periksa hati kita, bertobat dan menjalani hidup yang berkenan kepadanya.